Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas di seputar klasifikasi Pteridophyta. Nah, dalam taksonomi tumbuhan paku atau Pteridophyta ini dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan struktur tubuhnya ya. Nah, yang 4 kelas itu adalah yang pertama Psilophyta, ini disebut dengan paku purba atau paku telanjang. Kemudian ada Sphenophyta, disebut juga dengan paku ekor kuda. Lalu ada Lycopodophyta, paku kawat atau paku rambat, dan Pterophyta atau paku sejati. Kita bahas yang pertama Pteridopsida atau paku sejati atau Pterophyta. Nah, untuk Pterophyta ini merupakan kelompok paku yang paling maju dan disebut juga dengan paku sejati. Semua anggotanya telah dapat dibedakan antara akarnya, kemudian ada batangnya, dan ada bagian daunnya. Nah, untuk daun muda dari jenis paku sejati ini, daun mudanya dia menggulung ya, bisa dilihat di sini. Sementara untuk tinggi batang dari paku sejati ini cukup bervariasi, dari yang hanya beberapa senti hingga ada yang mencapai 18 meter. Ini misalnya paku tiang ya, ini dapat mencapai meteran ya. Nah, selanjutnya contoh dari paku sejati ada di sini suplir, kemudian ada Marsilea crenata atau semanggi, ada juga contoh lainnya paku sarang burung dan paku tanduk rusa. Untuk spora dari jenis paku sejati ini dihasilkan pada bagian sporofilnya atau pada bagian daun yang menghasilkan spora. Nah, letaknya ini terutama di bagian bawah daunnya. Bisa dilihat ya di sini gambarnya. Ini adalah bagian daun sporofil atau daun yang menghasilkan spora, dan sporanya ini terletak di bagian permukaan bawah daunnya. Ini ya sporanya. Untuk jenis paku sejati ini memiliki daun yang besar. Daunnya ini disebut dengan daun makrofil ya, karena ukurannya besar. Nah, kemudian daunnya ini bertangkai. Bisa dilihat di sini, ini daunnya ada tangkainya. Selanjutnya memiliki banyak tulang daun. Jenis paku yang kedua ini kita bahas adalah paku dari kelas Lycopsida atau Lycopodophyta. Nah, untuk paku ini disebut juga biasanya dengan paku kawat karena memiliki batang yang panjang seperti kawat. Nah, batang dan akarnya akan membentuk percabangan menggarpu. Daun-daunnya ini berukuran kecil ya, daunnya berukuran kecil. Karena dia berukuran kecil disebut juga dengan daun mikrofil. Kemudian bentuk daunnya ini seperti rambut atau jarum dan tersusun rapat menurut garis spiral. Bisa dilihat dengan jelas di sini ya. Ini batangnya seperti kawat, kemudian ini daunnya bentuknya seperti jarum. Sporanya dihasilkan oleh strobilus. Strobilus bentuknya seperti kerucut ya. Jadi di sini dihasilkan sporanya. Nah, kemudian untuk sporangiumnya ini akan menghasilkan mikrosporangium dan megasporangium. Nah, mikrosporangium ini nanti akan membentuk alat kelamin jantan, sementara megasporangiumnya akan membentuk kelamin betina. Kelas yang berikutnya adalah paku ekor kuda atau Sphenophyta atau Sphenopsida. Nah, contoh paku dari ekor kuda ini adalah jenis Equisetum. Equisetum ini banyak lagi spesiesnya ya. Ada Equisetum palustre, ada Equisetum debile, dan macam-macamnya lagi. Nah, paku ini memiliki batang yang tumbuh tegak. Batangnya tumbuh tegak. Kemudian batangnya ini berongga. Lalu batangnya memiliki cabang. Jadi batangnya ini bercabang ya. Nah, selanjutnya pada percabangan batangnya ini kelihatan beruas-ruas. Dapat dilihat di sini. Ini jelas sekali ruas-ruasnya di sini ya.
Nah, batang tersebut tersambung dengan akar rimpang. Jadi nanti di batangnya ini tersambung dengan akar rimpang yang ada di bawahnya ini ya, dan menjalar di dalam tanah. Nah, tiap ujung-ujung dari batangnya, nih di ujung batangnya, ini akan menghasilkan strobilus. Ini yang bentuknya seperti kerucut. Nah, di strobilus ini berisi 5-10 sporangium. Batang dengan strobilus di ujungnya ini, inilah yang terlihat seperti ekor kuda. Sehingga paku ini dinamakan dengan paku ekor kuda. Nah, paku ini termasuk paku peralihan. Biasanya tumbuhnya dia di tempat subtropis atau di tempat lembab, terutama di daerah rawa-rawa. Untuk daun pada paku ekor kuda, ini daunnya daun yang berukuran kecil ya, sehingga disebut juga dengan daun mikrofil. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini ada daunnya, disebut dengan daun mikrofil. Bisa dilihat pada slide berikut, di sini terdapat gambar strobilus ya. Ini dia strobilusnya. Nah, tadi di dalam strobilus ini berisi 5-10 sporangium atau kotak spora. Nah, selanjutnya ini ada batangnya. Batangnya ini ada di sini ruasnya ya. Bisa terlihat di sini dengan jelas ruas-ruas dari batangnya. Ini ruas-ruasnya. Kemudian di sini terdapat daun mikrofilnya. Ada di sini terdapat daun mikrofilnya. Bisa dilihat dan dipahami dengan jelas ya. Kelas terakhir yang kita bahas adalah Psilophyta atau Psilopsida atau paku purba atau disebut juga dengan paku telanjang. Nah, disebut paku purba karena sebagian besar anggotanya sudah punah. Psilophyta disebut juga paku telanjang ini dengan alasan struktur tubuhnya paling sederhana daripada paku-paku jenis lainnya ya. Karena tidak memiliki daun. Kalaupun ada dia daunnya berukuran kecil atau disebut dengan daun jenis mikrofil. Ini kelihatan di sini ya, daunnya kecil-kecil sekali. Dan daunnya ini belum terdiferensiasi. Ciri selanjutnya dari paku ini adalah batangnya selalu dikotomis. Dikotomis ini artinya bercabang dua ya. Bercabang dua. Bisa dilihat di sini dari mulai bawahnya dia sudah bercabang. Kemudian di sini bercabang lagi. Bercabang lagi. Jadi selalu dikotomis ya. Bercabang dua. Nah, ciri lainnya sporangiumnya terletak di bagian ketiak-ketiak daunnya. Nah, ini dia untuk sporangiumnya. Ini di bagian ketiak-ketiaknya ya, di sini. Nah, ini sporangiumnya. Nah, untuk akarnya ini belum memiliki akar sejati. Tapi walaupun demikian, untuk batang paku purba ini sudah memiliki berkas pengangkut ya. Sekarang kita bahas klasifikasi paku berdasarkan jenis spora yang dihasilkan oleh generasi sporopitnya. Untuk spora yang dihasilkan oleh generasi sporopitnya ini dapat dikelompokkan 3 jenis paku ya. Yang pertama ada paku homospor, selanjutnya ada paku heterospor, dan yang ketiga ada paku dari jenis paku peralihan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah paku homospor. Nah, paku homospor disebut juga dengan paku isospora. Ini merupakan paku yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang sama. Jadi, dari spora yang satu macam ini kemudian nanti akan mengikuti aliran atau siklus atau daur hidup metagenesisnya. Nah, sporanya nanti akan membentuk protalium, kemudian dari protaliumnya nanti akan dibentuk alat kelamin jantan anteridium, nanti akan menjadi spermatozoid, dan dibentuk pula alat kelamin betina archegonium yang nanti akan berkembang menjadi ovum. Nah, ini dapat kalian lihat sampai nanti terbentuk lagi spora ya.
Ini sudah kita bahas di awal. Nah, selanjutnya untuk dari jenis paku heterospora ini menghasilkan dua jenis spora ya. Pada generasi sporopitnya ini dihasilkan dua jenis spora, yaitu yang pertama mikrospora. Kemudian ada makrospora. Untuk mikrospora ini asal katanya mikro, berarti di sini kecil ya, dan ini akan menghasilkan alat kelamin jantan nanti. Dihasilkan di sini antheridium dan berkembang menjadi spermatozoid. Sementara untuk makrosporanya, makro ini artinya besar, berarti ini kelaminnya nanti betina untuk dari jenis makrosporanya ya, spora yang berukuran besar. Ini akan menghasilkan alat kelamin betina archegonium yang kemudian akan berkembang menjadi ovum. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan proses-proses metagenesis selanjutnya ya. Nah, yang terakhir ada paku dari jenis peralihan. Untuk paku dari jenis peralihan ini antara homospor dengan heterospor. Nah, paku yang dihasilkan ini ada menghasilkan dua jenis spora ya, yaitu spora jantan dan spora betina. Di sini ada dua jenis spora. Sporanya nanti akan membentuk alat kelamin jantan ya. Kemudian ada satu spora lagi yang khusus akan membentuk sel kelamin betina. Walaupun dia membentuk sel kelamin yang berbeda, yang satu membentuk sel kelamin jantan, yang satu membentuk sel kelamin betina, tetapi ukuran dari masing-masing sporanya ini sama ukurannya, ya. Nah, selanjutnya dari alat kelamin jantan akan membuahi alat kelamin betina dan berlangsung proses metagenesis selanjutnya. Kemudian kita bahas manfaat tumbuhan paku bagi manusia. Nah, yang pertama ini untuk tanaman hias, misalnya di sini ada suplir, paku sarang burung dan paku tanduk rusa. Ya, di sini ada suplir, nih ya, ditanam di dalam pot. Ini biasa untuk hiasan. Kemudian ada paku sarang burung, paku ekor kuda. Nah, kemudian ada beberapa jenis paku-pakuan ini yang dapat dikonsumsi. Misalnya ini ya, jenis paku ini biasa kita konsumsi, misalnya menjadi gulai paku dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga yang dijadikan sebagai bahan lalapan. Ini misalnya dari jenis ini ya, Marsilea crenata. Lalu ada juga yang bersimbiosis dengan cyanobacteria sehingga dapat digunakan untuk pupuk bernitrogen. Ini nanti dia Azolla pinnata. Ada juga paku yang dijadikan sebagai bahan untuk obat-obatan. Nah, ada beberapa jenis paku yang dapat digunakan untuk melancarkan buang air kecil atau dapat juga yang digunakan untuk mengobati penyakit diare. Tumbuhan paku memiliki banyak anggota yang semuanya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tidak ada satupun tumbuhan paku yang merugikan manusia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.